Halo Sobat Tangguh, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Hendrawan di channel Ridwan Si Pelaut Tangguh. Di kesempatan video kali ini saya akan bercerita tentang syarat-syarat apa aja yang harus kalian lengkapi untuk persyaratan keberangkatan khususnya ke luar negeri ya. Kalau kalian join di negara lain, yang udah pasti kalau kalian kerja di kapal pesiar pastinya persyaratannya berbeda karena di tengah-tengah pandemi ini kita kan masih di dalam suasana COVID ya. Jadi persyaratannya selain dokumen-dokumen penting yang kalian harus lengkapi yang seperti biasa seperti paspor, Simenbook, visa, medical, itu ada lagi perlengkapan yang lainnya. Jadi saya akan membahasnya untuk berbagi informasi juga kepada sobat-sobat saya, sobat tangguh, untuk yang ingin berangkat ke kapal tapi apa aja sih yang harus dilengkapi gitu. Jadi ada tambahan-tambahannya nih selama ada COVID ini sekarang. Jadi ada travel notice yang diisi sama kita juga ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe dulu di channel saya ini sekarang juga ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita akan bahas satu persatu apa aja yang harus kalian lengkapi atau dokumen apa aja yang kalian harus persiapkan. Yang pasti nomor satu adalah paspor, karena itu ID kita untuk bepergian ke luar negeri. Dan yang kedua, karena kita seorang pelaut ya, kalau kita kerja di kapal pesiar ataupun di kapal-kapal apa aja, walaupun bukan kita militer, kita harus tetap mempunyai Simenbook. Nah, setelah Simenbook juga yang harus diperbaharui, karena setelah 2 tahun ini saya tidak berlayar, jadi udah habis masa expirednya gitu. Terus persyaratan yang lainnya juga adalah untuk visa ya. Tergantung kita mau join di mana, di Italia, di Eropa, di Amerika ataupun di mana, itu ada namanya visa. Untuk di Eropa mungkin Schengen visa ya. Karena kebetulan saya joinnya di Amerika, di Los Angeles, jadi hanya visa C1D aja gitu, multiple entry visa gitu. Jadinya saya cuman ngurusin yang itu aja. Tapi untuk yang join di Eropa, selain harus mempunyai visa Amerika, harus mempunyai visa Eropa juga gitu. Karena visa Amerika itu adalah kuncinya mempunyai visa yang lain gitu. Nah, selain itu juga, selain visa, nah ada juga dokumen yang lain ataupun sertifikat-sertifikat yang mungkin kalian harus perbaharui. Kalau saya karena bekerja di bidang hospitality industry di kapal pesiar, jadi sertifikatnya itu hanya BST atau Basic Safety Training. CCM itu ada 2 sertifikat, Crowd Management sama Crisis Management. Jadi itu 2 sertifikat yang berbeda ya. Terus apalagi ya, ada SAT. SAT itu Security Awareness Training mungkin ya, itu SAT. Dan satu lagi apa ya, saya lupa. Mungkin hanya itu aja, karena dokumen untuk sertifikat ada di sini atau di mana ya. Nah itu nanti saya liatin juga ya seperti apanya. Di sini semuanya ada. Dan yang berikutnya adalah medical. Medical kita harus melakukan full medical, karena selama pandemi kita tidak berlayar ya. Jadi untuk persyaratan keberangkatan biasanya sih memang kalau medicalnya masih berlaku 3 bulan itu masih bisa. Cuman karena kita kan pandemi lebih dari 1 tahun, jadi harus medicalnya full gitu, full medical dan
juga harus mempunyai sertifikat vaksin. Bukan hanya vaksin yang sekarang lagi rame, vaksin apa, corona, tapi kita juga harus mempunyai vaksin-vaksin yang lain gitu. Vaksin-vaksin yang lain itu apa aja? Nah, nanti saya akan bahas juga ya, satu persatu ya. Bahas juga satu persatu. Jadi, untuk mohon maaf untuk BST, untuk Simenbuk sama visa sama paspor tentunya kan, visa adanya di paspor. Saya udah serahkan di agent, jadi saya tidak ada dokumennya. Cuman untuk yang lain saya ada ya. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari mungkin sertifikat aja dulu ya. Sertifikat di sini ada, saya punya sertifikat ini yang pertama, ini BST ya, Basic Safety Training. Nah, Basic Safety Training ini juga bisa expired itu per 5 tahun. Jadi kalian setelah 5 tahun harus diperbaharui. Bisa di tempat kalian pertama bikin ataupun di tempat lainnya, bisa untuk revalidasi ya. Jadi saya pertama di sini ada pengambilan untuk pertamanya, saya ini di Fokus nih, ada di sini di Fokus ya, di Fokus Jakarta. Nah, untuk revalidasinya kemarin saya ini di Binasena karena deket dari rumah. Saya kan tinggal di Bogor. Binasena ini yang cabangnya ada di Bogor. Untuk pusat simulator Bahari Binasena itu deket dari rumah. Jadi saya revalidasinya di sana. Nah, ini 2 bulan yang lalu udah selesai. Yang inilah bentuknya Basic Safety Training itu ya. Basic Safety Training untuk yang pertama kali kelasnya harus mengikuti kelas sekitar 1 minggu, 7 hari ya. 7 hari itu full, benar-benar 7 hari ya. Kalau kelasnya dari Senin sampai Jumat, jadi Senin Selasa depannya itu masih kelas ya. Nah, untuk yang kedua ini ada Crowd and Crisis Management ya, yaitu CCM. Nah, ini yang crowdnya dulu nih. Yang crowdnya ini itu saya buat di Binasena kalau ini, karena sebelumnya saya pertama berangkat tahun 2010 ya kalau nggak salah, tahun 2010 itu sekitar 11 tahun yang lalu, belum ada nih ketentuan untuk Crowd and Crisis Management. Jadi saya buat ini pertama kali tahun berapa ya, ini soalnya sudah direvalidasi nih sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Jadi yang ini crisis, yang ini crowd. Jadi satu nama Crowd and Crisis Management, tapi ada 2 sertifikat yang berbeda ya. Nah, ini juga saya udah beberapa kali saya revalidasi itu di Binasena juga ya. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga kita bahas soal apa ya? Nih, yang ini security awareness. Ini security awareness. Ini saya dapat dari kapal langsung, dari kapal apa ya kemarin itu, Marina ya. Iya, dari kapal Marina ya. Perusahaan dari perusahaannya saya nggak sebutkan, tapi nama kapalnya saya sebutkan Marina. Nah, jadi saya dapat ini langsung dari kaptennya ya, dari kaptennya langsung. Dan di sini kalau bisa dilihat di sini ya, unlimited. Jadi ini tidak ada expirednya, ini seumur hidup nih. Saya tidak usah membuat SAT lagi selama saya masih di perusahaan tersebut. Kalau kalian Sobat Tangguh berpindah dari perusahaan yang lain ataupun saya berpindah dari perusahaan itu, ya SAT-nya harus bikin baru gitu. Nah, yang ini mah ini kopiannya juga, kopian doang sih ini mah. Nah, ini ada sih kopian visa saya nih. Nih, ini visanya masih expired
25 September tahun 2022. Jadi saya kemarin berangkat itu hanya mengeluarkan modal untuk medical aja, full medical. Jadi yang lainnya persyaratannya masih aktif ya, masih on, masih valid. Oh, sama Simenbook. Karena Simenbook saya juga expired ya, Simenbook. Kalau ini sih sertifikat apa ya? Oh, ini mah sertifikat pest management. Itu apa untuk hama, apa bukan hama ya, apa sih, pest itu kayak semacam kecoa yang kayak gitu gitulah, nyamuk gitu ya. Ini yang berikutnya, ini yang wajib ya, ini yang wajib itu dari perusahaan. Nah, ini masih yang wajib dari perusahaan, ada medical. Nah, kemarin saya karena rujukan medical dari perusahaan saya itu di Asaadah, Tebet ya, Medical Center, itu harganya sekitar, saya bilangin aja ya, biar pembandingan juga buat kalian. Saya menghabiskan untuk full medical 2.600.000. Tapi kebetulan karena vaksin saya yang lain, karena pelaut itu harus divaksin sekitar, ada kemungkinan ya, ada berapa vaksin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 vaksin ya, 6 atau 7 vaksin yang harus dipunyai oleh seorang pelaut ya, walaupun itu cuman kerja di hospitality gitu, tetap harus ada vaksin gitu ya. Nah, kemarin saya semua vaksin diperbaharui karena udah lewat dari 10 tahun. Nah, yang ini yellow fever saya pertama bikin di Syah Bandar Jakarta ya, Syah Bandar Jakarta tahun 2010. Karena udah lewat dari 10 tahun, saya bikin lagi di Asaadah. Nah, untuk kalian catat aja ya ininya apa, price listnya untuk perbandingan buat kalian nanti untuk kalau mau berangkat. Si apa bukan sertifikat, apa, vaksin ini, vaksin yellow fever ini harganya itu 850.000 di Asaadah ya, bukan di tempat Syah Bandar. Mungkin kalau di Syah Bandar lebih murah, tapi saya nggak mau ribet, nggak mau bolak-balik lagi, makanya saya udah di Asaadah aja biar tidak tercecer juga ininya apa, buku sertifikatnya nih, biar nggak tercecer di mana-mana. Dan ada juga di Asaadah, nanti kalau ada apa-apa, kalau bukunya hilang, nanti saya bisa minta kopi itunya, kopi datanya di Asaadah ada ya. Nah, yang tetanus juga kemarin itu 1 harian, saya tanggal 1 November saya vaksin 4 kali ya, 4 kali. Yang satu yellow fever, yang kedua tetanus ya, yang ini juga expired. Yang MMR saya udah yang pertama sudah, tapi MMR itu memerlukan 2 kali vaksin. Nah, yang kedua juga ini MMR ya. Ini tetanus harganya itu 100.000 kalau di Asaadah ya, untuk perbandingan kalian. Yang MMR yang kedua ini 500.000 ya, 500.000. Terus ada juga yang vaksin berikutnya nih, ada di sini vaksin polio nih. Vaksin polio ini harganya 200.000. Jadi ya totalnya sekitar kira-kira berapa ya tadi? 2.600.000 untuk full medical, 850 untuk yellow fever, berarti udah 3.450. 3.450 tambah tetanus 100, 3.550. MMR 500.000 udah 4.050.000, dan polio 200.000. Jadi 4.250.000 tuh untuk medical aja ya, plus vaksin ya yang kalian belum. Tapi kalau vaksinnya udah selesai semua ya harganya hanya medical aja 2.600.000. Dan kalau di medical di Asaadah itu nggak ribet dan nggak lama ya.
nggak ribet, nggak lama, dan 80% sampai 90% itu udah dipastikan berhasil ya, berhasil lolos insya Allah ya, insya Allah. Nah kalau ini sih, ini kwitansi ya, kwitansi untuk pembayaran kwitansinya dari Asadah tuh ya, pembayaran vaksin sama medikal. Waktu itu saya katanya itu dirimbes untuk keberangkatan kali ini. Saya dengar kabar dari agent di Jakarta bahwa tiket, dokumen sama medikal itu dirimbes. Jadi mudah-mudahan memang dikembalikan gitu sama perusahaan nanti di kapal katanya. Alhamdulillah kalau kayak begitu. Mereka ngerti kita lagi tidak punya uang, jadi katanya harus dirimbes asal ada kwitansinya ya. Nah yang berikutnya ini ada tambahan, ada yang dari pemerintah kita Indonesia juga, ada yang dari pemerintah luar yang untuk beda-beda juga ya. Ada juga yang memang dari kantor juga, dari kantor agent. Ini saya ada yang pertama nih ya, ini untuk dokumen tambahan ya, saya bacakan nih. Nah ini kalau ini sih, ntar dulu deh, jangan dibahas dulu kalau itu. Nih, nah ini nih ada travel notice ya, yang biasanya diisi di kantor itu sekarang kita harus isi di sini. Isi secara kita dikasih di email, kita di print dari PDF-nya, kita print seperti ini, isi sama kita scan dan kita balik lagi kirim ulang ke CTI, ke agentnya untuk yang udah diisinya gitu. Nah di sini ada travel notice yang kalian harus isi seperti biasa ya. Di bawahnya ada nama, last name dulu ya, yang kedua first name, terus your sign sama tanggalnya ya, udah ada di sini. Nah ada juga untuk pengecekan suhu tubuh selama 14 hari sebelum hari keberangkatan, itu juga ada nih di sini. Di sini ada ya. Nah, yang ini nih. Nih. Ini ada nih. Ada nomor 1 sampai 14 ya. Ini harus diisi nih setiap hari ya. Ini contoh aja, saya nggak isi. Yang udah saya isi ya udah saya kirim ke kantor gitu. Ini ada. Jadi di sini tanggal berapa sampai berakhir di tanggal kalian mau berangkat. Itu harus diisi. Dan 2 kali pengecekan suhu tubuh 1 hari itu. Ibaratnya di sini kamu ngeceknya, kalian ngecek dari jam 10 pagi, nanti jam 6 sore atau jam 7 kalian udah harus cek lagi. Nah ini diisi nih, nanti kalian foto, scan, dikirim ulang ke kantor gitu. Nih ada juga banyak, ini banyak ya, ini baru 2 saya nih ceritain. Ini ada juga declaration juga, declaration, travel declaration, health travel declaration ya. Ini ada juga dari ini negara yang harus yang dituju nih negara. Kalau saya kan di Los Angeles nih. Nah ini dari Los Angeles ini kita harus isi, dan ada juga yang online-nya. Nah ini harus diisi sama kita nih ya. Banyak juga nih, agak ribet ya sobat tangguh kalian buat yang mau berangkat. Jadi harus meluangkan waktu untuk mengisi formulir-formulir ini ya, yang kalian harus print out sendiri, karena dari kantor itu kita nggak boleh datang. Jadi kita dikirim lewat PDF-nya, kita isi sendiri, kita kirim ulang lagi ke sana gitu. Apalagi ya di sini, oh iya ini untuk vaksin record nih, COVID nih. Di sini ada tulisan COVID-19 vaksin
record vaccination ya. Record itu kita pakai vaksin apa nih, tulis di sini gitu. Terus kalian tahu lah ya cara ngisinya kayak ini nama vaksinnya apa, Sinovac atau apa gitu. Nanti nomor batchnya ada di sini, tanggal vaksinnya juga gitu, tempatnya di mana itu, minimal 2 kali vaksin ya minimal. Jadi tidak diperlukan untuk booster vaksin atau booster vaksin katanya. Sejauh ini sih saya nggak dikasih info untuk disuruh booster vaksin sama pihak perusahaan ya, dari agent gitu saya nggak dikasih. Nah yang ini juga udah nih, ini apa lagi nih, ini yang saya udah isi ini mah. Ini ada juga nih International Cruise Service Statement nih. Statement ini juga kalian harus diisi nih. Kalau kalian perlu tanya itu kayaknya harus tanya ke agent langsung aja. Mungkin kalau yang nggak ngerti ya tanya aja langsung ke agent, Pak saya nggak ngerti nih cara mengisi ini, tanya ke agent aja langsung, nanti agent bisa bantu gitu ya. Nah untuk surat ini apa ini, oh ini surat kontrak nih. Nah ini surat kontrak saya ya, ini harus diisi sendiri nih. Kalau di sini kan belum ada isi nama-namanya ya, kalian bisa lihat di kru aplikasi kalian kan, setiap perusahaan ada kru aplikasi. Nah di sini diisi tanggal keberangkatan atau pulangnya kapan, ini posisinya apa, itu ada di sini. Dan ini harus di paraf inisial nih di sini. Nih ada tulisan nama inisial nih di sini, di paraf ya, di paraf. Balik lagi kita scan, kita kirim orang lagi ke sana, mau lewat email, mau lewat WA, yang penting sampai. Kalau saya saranin sih email kirim juga, WA juga kirim gitu. Jadi benar-benar yakin bisa terkirim atau diterima oleh perusahaan ya, oleh agent gitu. Nah yang ini udah ya, persyaratan utama sudah, persyaratan tambahan udah. Nanti keberangkat 1 hari keberangkatan, sebelum keberangkatan itu ya 1 hari sebelum keberangkatan kita harus PCR dulu. PCR dulu itu wajib ya, PCR dulu wajib sebelum keberangkatan. Itu udah ditentukan sama agent tempatnya, jadi saya harus menuju ke sana nanti gitu. Nah apalagi ya yang harus saya bahas nih soal dokumen-dokumen ini, kira-kira cukup ya, udah semua kayaknya. Oh kalau ini, nah kalau ini saya, nah takutnya ada kasus seperti saya juga. Nah sebelum saya join yang buat tanggal 1 Desember besok, sebelumnya saya itu udah harus berangkat tanggal 29 ini nih, harusnya udah berangkat tapi ke kapal lain. Nah saya udah bikin visa karena saya joinnya di Italia. Nah karena nggak jadi nih saya berangkat ke Italia, karena kan kita harus bayar tuh visa, bayar dulu baru di refund, baru di reimburse sama perusahaan. Nah karena saya nggak jadi, kita bisa refund juga ya. Nanti untuk refund formulirnya seperti ini, saya udah isi, saya udah kirim ke sana. Ini ya yang udah diisi ya, yang udah di scan dan udah saya kirim. Nah yang ini yang kosongnya nih seperti ini nih ada tulisannya ya di sini, refund, banknya apa, atas nama siapa, itu bisa dikembalikan uangnya kalau memang kalian nggak jadi bikin visa di tempat itu. Maksudnya kalau kalian joinnya nggak di Italia atau di tempat lain, kalian nggak memerlukan visa itu, ya uangnya bisa dikembalikan gitu. Apalagi ya,
Ya mungkin segitu aja video dari saya coba cari-cari lagi apa aja, apalagi nih yang harus diperluin. Nah, nanti deh itu mah saya bahasnya atau saya bikin video yang lain ya. Itu aja, sekian aja video dari saya membahas tentang persyaratan-persyaratan apa aja atau untuk keberangkatan ke kapal ya, karena kita sekarang ini udah mulai banyak nih perusahaan yang buka ya untuk tamu. Malah di perusahaan saya udah ada tamunya, tapi yang kapal yang saya tuju ini belum ada tamunya. Jadi mungkin bulan Januari baru ada tamunya. Jadi saya di sana nanti bersih-bersih dulu, beres-beres gitu, baru kerja mungkin ya. Kalau ini apa nih yang satu ini? Oh ini sih cuman kertas-kertas biasa aja ini. Ini ada nih, ada sertifikat dari ujung dunia nih, dari Ushuaia nih. Ini saya pernah ke Ushuaia Argentina, ini ada dapat sertifikatnya dari sana gratis ya. Nah udah, mungkin itu aja yang saya bahas. Doakan ya, doain saya juga agar saya bisa benar berangkat di tanggal 1 dan PCR-nya negatif COVID ya. Jadi saya bisa berangkat ya, mudah-mudahan bisa nyusul teman-teman yang udah ada di sana. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, salam pelaut tangguh, salam jangkar berkarat.